Ibu. Semoga hari ini rezekinya lancar. Diberikan kesehatan. Berikan umur panjang. Dan anak yang baik dan juga pintar. Ya Rabbal Alamin. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan membahas pentingnya kesehatan atau pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan? Tidak tahu. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari lahir. Bukan, Bu. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai usia dari 9 bulan dalam kandungan. Ibu hamil 9 bulan. Nah, masuk 9 bulan itu mulai 1000 hari Mulai hidam. Bukan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 tahun hingga usia anak mencapai 2 tahun. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Makanya Bu, kalau kita hamil kita harus makan yang bergizi. Tahu apa saja makanan yang bergizi? Susu, tempe, Susu, kacang, tempe, lauk-lauk, sayur, daging, buahan, sayur, buah-buahan, nasi. Oke, beri aplaus dong. Di sini masalah makan makanan Bu ya, yang bergizi merupakan perilaku yang penting untuk kesehatan dan perkembangan anak. Lebih dari 1/3 kematian bayi dan anak serta 11% beban penyakit di dunia disebabkan karena kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak. Jika ibu kekurangan gizi saat kehamilan, maka akan mempengaruhi sel otak anak. Kalau sel otak anak kita berkurang, otomatis kecerdasan anak berkurang. Anak kita akan seperti orang bodoh. Ya, bodoh Bu. Kayak gimana mau dia bilangkan kata bodoh itu ya? Kalau berpikir agak lama gitu, telat mikirnya, tell me kayak gitu kan. Bukan hanya itu saja Ibu, kekurangan gizi pada ibu hamil dapat nantinya mengganggu perkembangan fisik, mental dan kecerdasan anak. Bayi yang dilahirkan pendek dan sangat kurus akan tumbuh di bawah normal dan menjadi orang dewasa bertubuh pendek dengan mempunyai kecerdasan dan penghasilan rendah. Anak yang dibilang kekurangan gizi ini yang mempengaruhi fisik ini adalah anak stunting. Contohnya anaknya SD ya, umur SD untuk masuk SD itu 7 tahun ya kan? Iya. Nah, 7 tahun itu tapi badannya masih kayak anak TK. Masih kayak anak PAUD gitu, masih kecil. Tahu kan anak pendek Bu? Tahu. Nah, pernah lihat kan orang pendek? Tapi belum tentu semua anak pendek itu anak stunting, ada juga yang keturunannya kan pendek. Daus mini contohnya. Ya, daus mini contohnya. Agar anak menjadi pintar dan tumbuh optimum, keluarga perlu memperhatikan masa penting yakni 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Mulai selama kehamilan 9 bulan. 9 bulan itu mulai dari 270 hari Bu. Sampai 2 tahun pertama sejak anak dilahirkan itu 730 hari pertama. 1000 hari pertama merupakan periode penting di mana gangguan yang muncul pada masa ini akan berakibat secara menetap dan tidak dapat diperbaiki.
Ya. Masalah gizi di sini Bu seringkali muncul karena masyarakat memiliki pengetahuan, kepercayaan, nilai atau norma yang kurang memadai. Seperti kepercayaan kita di desa ini kan, kepercayaan leluhur kayak gitu. Oh ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh makan ini, nanti anaknya kayak gini gitu kan. Nilai contoh umum di masyarakat adalah mentolerir ibu hamil makan dengan porsi yang jauh lebih sedikit. Harusnya ibu hamil harus makan banyak yang makanan yang bergizi. Karena asupan bayi di dalam perut itu ya asupan dari ibunya kan. Kalau kita makannya sedikit, asupan ke bayi janin kita maka akan sedikit juga. Dibanding masa sebelum hamil ya Bu ya, kita makan porsi dikit itu ketika kita nggak hamil. Kalau kita hamil ya harus porsi banyak juga harus makan makanan yang bergizi. Ibarat kata itu 4 sehat 5 sempurna, tahu kan? Tahu Bu 4 sehat 5 sempurna? Tahu. Makan pisang, air atau makanan padat lainnya pada anak usia di bawah 6 bulan atau lebih, memilih membelanjakan uang atau rokok, pulsa HP atau kebutuhan kurang penting lainnya dibandingkan membeli telur, ikan, ayam untuk ibu hamil, menyusui dan anak. Ibu lebih penting membeli rokok suami apa lebih penting membeli telur, daging, ikan, sayur-sayuran untuk janin ibu? Lebih pilih yang mana? Sayur. Bagus. Kita lihat pilchart di sini. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang sudah saya jelaskan tadi, kehamilan, kelahiran dan nifas. Yang masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Ini Bu, ini anak normal tingginya ya. Ini yang kedua anak wasting, anak kurus wasting itu Bu. Maaf ya Bu, seperti anak ibu ini kurus. Anak saya juga kurus Bu, bukan kekurangan gizi kalau kurus itu Bu ya. Nanti dibilangnya kurus itu kurang gizi, enggak juga. Tergantung faktor ibu. Kayak gen gitu. Ada gen orang tuanya juga kurus, anaknya juga kurus. Terus anak stunting, nah yang Kawan stunting kayak tadi. aska kecil kan gede. Ya, anak stunting, anak pendek. Terus anak gizi kurang itu berat tidak sesuai dengan pesan utama dalam film itu adalah pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari kehidupan. Dampak kekurangan gizi Bu, bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah. Bayi kecil, pernah lihat kita ya? Kalau bayi kecil itu yang lahir itu prematur ya Bu ya. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, berpotensi stunting loh Bu, tinggi tidak sesuai usianya dan berkurangnya kecerdasan. Ibu-ibu mau anaknya bodoh? Tidak. Makanya kalau hamil lagi banyak-banyak makan gizi, banyak-banyak makan yang bergizi ya. Hamil lagi. Jangan dong, hamil lagi dong. Sudah banyak. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu. Itu yang garis miring ya Bu ya. Bodoh dikatakan kita, kalau kata kita desa. Prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Mau anaknya cuma sekolah SD aja, nggak nyampe ke SMP, nggak mau kan? Mau? Tidak mau, jangan. Saat mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan. Mau anaknya di rumah saja? Tidak mau. Apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak di masa depan? Ayo, apa? Menjadi anak yang sukses. Oke. Terus anak yang berguna. Oke, anak yang pintar. Iyalah.
Mau jadi apa? Cita-cita anaknya mau dijadikan apa? Jadi apa nak? Jadi apa nak? Jadi presiden. Amin, jadi presiden. Oke. Jadi dokter mau? Mau. Mau. Jadi guru mau? Oke, amin. Terima kasih. Jadi ibu-ibu yang ingin anaknya sehat, pintar, soalnya harus banyak makanan yang bergizi. Ibu-ibu yang ingin anaknya kelak menjadi yang berbakti dan berguna bagi bangsa. Oke Bu, sampaikan keinginan dan harapan kita. Oke Bu, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anaknya tumbuh sehat dan pintar. Sampai di sini Bu Ibu saya ucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya di sini. Semoga pelajaran hari ini bisa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Berikan anak makanan yang bergizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.